Ahmad Zoni juga Bang. Kemarin kan dia didatangkan dari Nusa Kambangan sebagai saksi di pengadilan Jakarta Ya, Pusat, ya kan? Dan akhirnya banyak fakta yang dia ungkap di ya, ya. persidangan. Salah satunya adalah fakta dia diintimidasi oleh petugas saat dia mengakui atau membuat video pengakuan dia menyebarkan narkoba di dalam lapas, Ya, ya. ya kan? Kalau dia ditekan, diintimidasi, bahkan disetrum Ya, ya. dan diinjak-injak oleh petugas. Ini mungkin tanggapan abang seperti apa sih? Ya itu kayaknya itu bukan petugas kepolisian ya, tapi itu kayak petugas sipir gitu kan. Nah, ada dua, kalau menurut saya ya, ada dua kemungkinan. Mungkin saja benar bahwa Amar Zoni ini bagian dari circle peredaran. Karena dia tidak mau mengaku, kemudian bukan bahasanya intimidasi ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu diulang-ulang, ataukah metode-metode dalam interogasi yang dilakukan oleh petugas sipir itu untuk mendapatkan keterangan dari saudara itu ini Amar ini. Kemungkinan yang kedua, ini karena persoalan labeling yang sudah terlanjur itu dilabelkan kepada saudara Amar Zoni bahwa dia adalah seorang residivis narkoba. Jadi ketika pada saat terjadi peredaran narkoba yang dilakukan oleh kelompok lain dan kemudian itu ketahui, maka si Amar Zoni inilah yang menjadi korban gitu loh. Jadi ketika pada saat tuduhan peredaran narkoba itu terhadap saudara Amar Zoni, maka mungkin saja publik secara sepintas berpikir bahwa oh iya, karena memang sudah ada labeling terhadap saudara Amar Zoni ini. Padahal mungkin saja bisa ya di balik itu dia adalah korban dari suatu konspirasi ataukah skenario dari kelompok-kelompok peredaran narkoba ini gitu loh. Oke, jadi ada dua kemungkinan dong Bang ya. Ada dua kemungkinan, bisa iya dan bisa juga tidak gitu loh. Tergantung dari misalnya case-nya dia ini ketika pada saat itu dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau kepada pihak penyidik dan kemudian dari pihak penyidik itu akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah benar saudara Amar Zoni ini bagian dari kelompok pengedaran narkoba dalam lingkungan lapas ataukah tidak gitu loh. Kalau toh tidak, itu ada kemungkinan bahwa Amar Zoni ini adalah korban dari sebuah skenario karena labeling yang tadi saya itu sebutkan gitu loh. Oke, Bang, Bang. Bang, tindakan intimidasi kepada residivis itu diperbolehkan atau seperti apa sih Bang dalam undang-undang itu Bang, apabila diperlukan seperti menanyakan pertanyaan yang dibutuhkan oleh petugas itu seperti apa Bang? Nah, kalau SOP dari petugas sipir secara umum kan kita belum begitu mengetahui ya. Nah, tapi kalau bentuk intimidasi yang dibilang oleh Amar Zoni pun juga belum begitu jelas. Kayak misalkan saya menanyakan dengan marah gitu kan, apakah itu bagian dari bentuk intimidasi gitu loh. Ataukah saya bertanya kepada seseorang dengan yang awalnya secara baik-baik dan sudah ada bukti permulaan misalnya. Bukti permulaan, kemudian keterangan-keterangan dari pihak lain, keterangan dari satu pihak yang mengatakan bahwa si A ini juga terlibat gitu. Tapi ketika pada saat dikonfirmasi si A ini tidak mau mengaku gitu loh. Padahal sudah ada bukti itu permulaan gitu. Nah, jadinya kan mungkin secara emosional entah itu ada bentakan gitu loh. Tapi dalam isunya atau dalam case-nya si Amar Zoni ini kan yang menarik kan ada penyetruman katanya, penyetruman. Tapi sejauh ini kan belum apa ya, belum itu terbuka di pengadilan gitu loh. Termasuk pun juga CCTV yang mungkin saja nanti ke depan bisa dibuka gitu. Oke, tadi kan CCTV yang abang ungkit itu yang diminta oleh Amar saat Ya. di persidangan pada hakim. Amar mengatakan ingin membuka CCTV saat dia diintimidasi oleh petugas. Salah satunya itu. Ya. Ini mungkin gimana Bang menanggapinya? Apakah hakim harus membuktikan itu atau seperti apa sih? Bisa saja kalau misalkan itu dianggap perlu dan itu dianggap penting,
ya itu hakim akan bisa memerintahkan kepada pihak jaksa untuk menghadirkan bukti CCTV gitu kan. Karena kan yang menuntut saudara Marzoni di dalam kasus ini kan ada dari pihak JPU gitu. Ataukah sebaliknya Amarzoni bisa melakukan suatu pelaporan terhadap petugas-petugas tersebut di pihak itu kepolisian ataukah di instansi yang itu berwenang dan kemudian meminta instansi berwenang untuk mengambil CCTV yang ada di lingkungan lapas gitu. Bang, menariknya mungkin dengan kesaksian Amarzoni atau permintaan dan itu memang ada titik terang, kemungkinan bisa kebuka nggak sih bang, tabir siapa sebenarnya? Kan ini kan tadi abang bilang bisa terjadi emang penyebaran di dalam lapas itu ada dari kalangan elit. Ya. Nah, apakah sebaiknya Amar harus membongkar ini semua atau bagaimana? Ya semua tergantung saudara Marzoni ya, karena dia di dalam dan dia lebih mengetahui gitu kan. Apakah benar ada ataukah tidak? Kalau toh dia mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pengedaran itu narkoba, tapi faktanya itu ada. Kalau toh bukan dia, kira-kira siapa gitu loh, gitu. Itu kan yang harus dia menyampaikan gitu loh. Tapi kalau misalkan dia diam, dia hanya mengatakan dia tidak, tanpa dia menyebutkan terus siapa yang melakukan ini, ya berarti ada dugaan bahwa dia menutupi ataukah dia berbohong gitu loh. Tapi menurut abang sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ya seharusnya dia harus bicara secara terus terang gitu loh. Oke, kalau misalkan dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan pengedaran gitu kan, tapi ada fakta bahwa terjadi pengedaran narkoba di lingkungan lapas dan dia mengetahui, iya kan? Kalau bukan dia, terus siapa? Nah itu yang harus dia menyampaikan itu kepada di depan persidangan gitu loh. Agar praktek-praktek peredaran narkoba di lingkungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan ya, yang konon katanya ya pengedaran yang begitu aman gitu, yang begitu aman dan begitu nyaman itu bisa terbongkar dari kasusnya Marzoni ini. Setidaknya bisa menjadi kotak Pandora lah. Kotak Pandora untuk membuka Ya, membuka itu semua. Ya. Karena praktek-praktek begitu bukan lagi menjadi apa ya, rahasia, itu sudah menjadi pengetahuan umum. Bang, perlu nggak Bang Amarzoni meminta perlindungan selama dia di dalam penjara Bang? Karena kan dia, yang kita tahu kan dia mendapat banyak tekanan gitu Bang. Ya, ya. Perlu nggak Bang? Apakah dari kuasa hukumnya Amarzoni meminta perlindungan untuk Amarzoni sendiri? Ya, itu kan bisa ini aja dari pihak kuasa hukumnya Amarzoni. Kalau itu dianggap perlu, penting, ya bisa diajukan permohonan itu. Tapi kan apakah dia bisa mendapatkan perlindungan itu kan tergantung instansi yang terkait kan. Kayak misalkan LPSK ya. Iya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau dia statusnya sebagai seorang terdakwa, ya yang nanti yang menilai LPSK juga gitu loh. Tapi kalau dia mau membongkar, sepertinya bisa gitu. Jadi kalau dia membuka semua tabir ini, kemungkinan juga hukuman Amar diringankan ya Bang? Ya Atau itu seperti apa? bisa juga, karena itu menjadi bahan penilaian dari majelis hakim. Kalau majelis hakim menilai bahwa sepanjang proses persidangan dia sangat kooperatif gitu, dia kooperatif untuk membuka secara terang-terangan kasus peristiwa pidana, maka itu bisa menjadi satu penilaian dan dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan gitu. Bisa ringan untuk dia ya. Kalau saat ini dengan permintaan banyaknya dia dari Nusa Kambangan didatangkan ke sini langsung menjadi saksi, itu menurut abang langkah yang tepat atau seperti apa Bang? Kan mungkin dari awal dia udah langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan kan, karena sudah berapa kali terlibat narkoba bahkan mengedar di lapas. Ya kalau menurut saya itu kan tergantung dari misalnya dia mengajukan permohonan ke pihak pengadilan terkait, misalnya pengadilan Jakarta Pusat ya, untuk didatangkan. Urgensinya seperti apa itu kan dari teman-teman dari tim itu kuasa hukumnya gitu kan. Nah kayak misalkan Amar ada
kemarin, kemudian dia menyampaikan, dan itu pun juga sepertinya pesan yang penting dan itu efektif sih. Tapi kalau juga dia melalui online pun juga tidak mengurangi keterangan, sebenarnya sama 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 aja sih. Kan yang paling terpenting adalah pesannya, gitu kan. Gitu. Bang, mantan kepala BNN juga menyebutkan, Anang Iskandar, mantan kepala BNN, mengatakan bahwa pecandu narkoba itu sebaiknya direhab, bukan dipenjara, Bang. Abang sebagai praktisi hukum setuju nggak sih, Bang, apabila pecandu itu direhab saja, bukan dimasukkan ke dalam penjara, Bang? Memang konsep pemberantasan narkoba sejauh ini seperti itu. Kalau memang pecandu itu memang direhab, gitu loh. Walaupun pada prakteknya itu masih ada yang nggak direhab, malah justru dipenjarain ya. Tapi kalau dalam aturan kan ada beberapa klasifikasi tuh, klasifikasi jenis-jenis narkotika, dan kemudian syarat-syarat untuk seseorang itu dapat direhabilitasi kan, dan itu kan bervariasi gitu. Nah, semua nanti kembali pada penilaian hakim juga gitu. Kalau toh betul bahwa dia adalah seorang pemakai pure, maka dia harus di rehab gitu loh. Tapi kalau ditemukan bahwa dia adalah seorang pengedar, maka dia tidak bisa direhab gitu. Dia harus menjalankan hukuman gitu. Terima kasih, Bang. Ya,